Selamat datang di YouTube channel aku. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pengertian, apresiasi prosa fiksi dan artikel dari Sutarji Kalsumbari tentang penyakit cerpen yang ada di Indonesia. Nah, sebelum membahas pengertian dari apresiasi prosa fiksi, perlu kita ketahui dulu pengertian masing-masing seperti apresiasi, prosa, dan fiksi. Nah, lalu pengertian pertama adalah apresiasi. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya apresiasi sendiri adalah bentuk suatu penghargaan kita atau pengakuan kita sebagai penikmat atau bagaimana kita meresapi dan menilai seseorang terhadap suatu karya atau sebuah karya dari seseorang. Yang ini sebenarnya juga bertujuan untuk menikmati suatu karya. Itu adalah pengertian dari apresiasi secara umumnya. Lanjut, pengertian yang kedua adalah tentang prosa. Lalu prosa itu apa sih? Prosa adalah bentuk tulisan bebas yang tidak terikat sebuah aturan yang layaknya puisi. Prosa tidak memiliki rima dan jumlah bait tiap paragrafnya. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari fiksi. Setelah kita membahas apa pengertian apresiasi dan juga prosa, selanjutnya mari kita bahas pengertian dari fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan atau dugaan, berarti cerita fiksi adalah cerita yang hayal atau tidak nyata. Itu seperti kayak mitos, terus juga kayak fabel, dongeng, dan itu lain-lain sebagainya termasuk bagian dari fiksi. Selanjutnya, kita juga akan membahas pengertian dari apresiasi prosa fiksi itu seperti apa. Nah, pengertian apresiasi prosa fiksi adalah karya sastra yang berbentuk novel dan juga cerpen. Para penulis prosa fiksi lebih mengutamakan faktor imajinasi daripada faktor kenyataan dan melakukan pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung pada karya fiksi tersebut. Nah, selanjutnya adalah ada juga pembagian jenis prosa. Jadi pembagian jenis prosa itu juga ada dua, teman-teman. Ada prosa fiksi dan prosa non fiksi. Yang pertama adalah prosa fiksi. Apakah itu prosa fiksi? Nah, prosa fiksi adalah sebuah cerita yang lebih dominan pada cerita hayalan atau imajinasi yang hanya sedikit dari beberapa peristiwa nyata. Misalnya contohnya cerpen, novel, dan cerita imajinasi lainnya. Selanjutnya adalah pada prosa non fiksi. Prosa non fiksi yaitu prosa yang menceritakan langsung peristiwa sebenarnya tanpa dikurangi ataupun ditambah. Contohnya adalah Buya Hamka. Atau juga contoh lainnya adalah kita membicarakan tentang biografi, terus juga tentang jurnal, artikel, dan sebagainya. Artinya prosa non fiksi ini memang menceritakan peristiwa, memang nggak ada ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas perbedaan antara puisi dan juga prosa. Apakah perbedaan dari dua hal ini? Mari kita bahas. Nah, kalau puisi sendiri itu lebih padat dan isinya tuh dengan kata-kata yang digunakan sedikit tapi memiliki makna yang luas. Sepertinya banyak kalau puisi ini kan banyak kayak kata-katanya tuh lebih padat isi, tapi makna yang dalam itu sebenarnya luas banget sebenarnya gitu. Contohnya dalam puisinya Sungai. Lanjut, kalau pada prosa itu adalah sesuatu yang kecil tapi dijabarkan seluas-luasnya disertasi dengan imajinasi penulis. Itu adalah perbedaan antara puisi dan juga prosa. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan artikel ataupun pada tahun 1972 Sutarji Kalsumbari ini juga menulis artikel tentang beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah abstraksi. Cerpen yang baik itu pasti mengkonkretkan yang abstrak seperti ide, filsafat, sistem moral adalah hal yang abstrak yang harus dikonkretkan dihidupkan dengan peristiwa, momen, dan juga karakter. Nah, yang kedua adalah kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, peristiwa dalam sebuah cerpen. Ketiga, kurangnya disiplin menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat secara penyampaian dalam bentuk style. Dan yang keempat adalah kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga akan membedah cerpen dalam teori Sutarji Kalsumbari dalam cerpen Menjadi Kutu karya Mo Amin. Nah, cerpen Menjadi Kutu bercerita tentang seorang laki-laki yang ketika bangun tidur menjadi seorang seekor kutu. Dia mempunyai istri bernama Mai. Laki-laki yang berubah menjadi kutu itu merasa dirinya kurang bersyukur saat menjadi manusia dan beranggapan bahwa ia menjadi kutu karena hukuman dari Yang Maha Kuasa. Sebenarnya cerpen ini bergenre komedi dan lucunya juga ada, namun
moral yang disampaikan itu belum jelas dan tidak tersampaikan juga dengan baik tentang penulisnya. Akhir dari cerpen itu juga tidak jelas apakah laki-laki itu kembali menjadi manusia atau mati dipencet oleh istrinya karena dia sudah menjadi seekor kutu. Nah, itulah dia pembahasan tentang pengertian apresiasi prosa fiksi